hanya gara-gara pemerintah lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Official. Dekan seputar wacana sosial, pemerintahan, dan politik. Abuya bersama Kak Samhari. Konten buka-bukaan seputar pemerintahan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Lagi hangat-hangat atau lagi merinding, bagaimana ini ceritanya ini, Kak? Baik-baik saja ya. Baik saja. Ketika Kak Samhari baik, Abuya baik, masyarakat juga baik. Begitu kira-kira. Harus. Iya. Jadi targetnya baik semua. Baik secara keseluruhan. Lebih kepada khairun nas anfahum linnas. Jadi dekan saat ini santai, slow, tetapi yang penting isinya, bro, kan begitu kira-kira. Mulai tahun-tahun sebelumnya sudah bertahun-tahun, tetapi hingga saat ini tidak adanya tindakan dari pemerintah yang serius dalam hal ini menangani persoalan galian C, penambang-penambang yang ilegal. Faktanya di Kabupaten Pamekasan banyak penambang ilegal pada galian C. Menambang itu hal yang boleh, hal yang sah, tetapi harus dipenuhi syarat-syaratnya dulu. Faktanya yang ada di lapangan, yang ada di Kabupaten Pamekasan, mereka tidak mengindahkan, dengan tanpa izin mereka menambang. Itulah kemudian yang Abuya maksud menjadi ilegal, begitu ya. Ada tambang galian C, ada jenisnya macam-macam. Ada tambang rakyat, ada tambang perusahaan, ada tambang yang diperuntukkan untuk keorganisasian kemasyarakatan, seperti yang sudah ditentukan lewat Kepres pada zaman Jokowi, yang melibatkan beberapa ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Ini menjadi tidak absurd untuk menentukan mana yang legal dan mana yang ilegal. Kalau masuk tambang rakyat, ini hanya membutuhkan satu, pelaporan terhadap kalau di sini tidak ada di Pamekasan, kebetulan memang tidak ada dinasnya, tapi bagian daripada ESDM, energi dan sumber daya, itu pelaporannya semua masuk kepada kewenangan provinsi. Iya, betul, provinsinya. Kewenangan provinsi. Satu. Yang bisa diambil daripada tambang, produktivitas tambang galian C ataupun galian B ataupun galian A, yang termasuk dari bagian-bagiannya. Kalau C itu sudah termasuk tambang rakyat, ini sudah masuk kepada domain pengawasan. Jadi pemerintah kabupaten hanya berwenang mengawasi. Senyampang itu, satu, sudah didaftarkan masuk tambang rakyat ataupun masuk tambang perusahaan. Yang kedua, dia sudah bisa mencukupi dan mensertakan semua perlengkapan persyaratan lingkungan hidupnya. AMDAL kata orang sekarang, analisa mengenai dampak lingkungannya, ini sudah boleh melakukan aktivitas penambangan. Yang tidak boleh adalah satu, dia sudah dikategorikan ilegal, bukan termasuk tambang rakyat yang didaftar, loh ya. Tidak termasuk juga tambang perusahaan yang didaftar juga tanpa nomor pokok perusahaan tentunya. Ini juga harus betul-betul diteliti. Karena apa? Ini domain pemerintah. Domain pemerintah sebesar-besarnya untuk mendapatkan benefit income dalam tanda kutip PAD. Betul. PAD.
Di mana PAD itu bisa bersumber juga daripada tambang galian C dan sebagainya, tambang-tambang yang lain, yang termasuk di dalam sekian jenis mineral yang boleh ditambang di dalam aturan UU Minerba nomor 3 tahun 2020. Ada banyak hal, ada banyak sekali tambang, jenis tambang. Betul. Yang memang betul-betul diperbolehkan dan termasuk dalam kategori masuk di dalam UU Pertambangan, UU Mineral dan Pertambangan. Ketika ada dan banyak ini Kak, barusan yang disampaikan itu kan boleh. Bolehnya di mana? Tambang rakyat, tambang perusahaan, tentu kan yang berizin. Sementara kabupaten di sini mempunyai hak mengawasi. Nah, di mana nanti ada kaitannya dengan unsur PAD kan begitu kan. Menurut Kak Samahari, bagi tambang ilegal, ketika ilegal berarti tidak berizin. Betul. Bagaimana? Satu, yang tidak berizin terkategorikan ilegal itu harus diberikan pembinaan. Satu. Yang kedua, dia harus mencukupi segala bentuk persyaratan tentang UU lingkungan, undang-undang lingkungan. Kalaupun tidak, ini boleh ditutup. Jadi pertama, bukan hanya tidak mengindahkan peneguran pertama, tapi semuanya harus include di dalam ini. Apakah sudah benar secara undang-undang? Yang kedua, ini sudah patut dan kategori layak buat melakukan produksi untuk bisa mendapatkan income daripada pemerintah daerah. Cuma ada banyak yang lalai, ada banyak yang lupa. Ketika mereka dituntut untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi legal, ketika mereka dituntut untuk mencukupi segala bentuk persyaratan legalnya, pemerintah juga punya kewajiban, bukan punya hak, punya kewajiban. Dituntut untuk membentuk satu program dengan jalur juklak dan teknisnya yang sudah diatur berdasarkan ketentuan baku di dalam UU Minerba. Satu contoh, ketika satu daerah itu sudah ditetapkan berdasarkan RT RW-nya, ditetapkan sebagai daerah tambang, ini pemerintah berkewajiban harus membentuk ataupun membuat jembatan timbang untuk menghitung segala bentuk tonase yang diinput daripada galian tambang itu sendiri, sehingga ketemu berapa jumlah tambang yang ditambang oleh pemerintah, oleh tambang rakyat ataupun perusahaan. Ya betul. Ini bisa dihitung. Betul. Kalau jumlah tonasenya sekian, ini berapa yang didapat oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak harus lalai, punya kewajiban khusus, punya kewajiban untuk menyediakan satu jembatan timbang yang diurus, yang diatur, yang dikoordinasi melalui OPD, ataupun kalau memang tidak ada OPD, kalau di sini bagian, kepala bagian energi dan sumber daya. Ini harus diatur. Bagaimana dia bisa menindak tanpa ada kewajiban yang menyertainya? Dia punya hak menindaknya. Dia punya hak untuk menindak terhadap segala bentuk galian C yang dilakukan di seluruh area Kabupaten Pamekasan. Tapi pemerintah juga jangan lalai, punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk mengatur, punya kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana, sehingga apapun yang dilakukan oleh aktivitas para penambang itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan atau benefit income terhadap pemerintah daerah. Ini yang dikategorikan sebagai pemerintahan yang cerdas. Mulai kemarin ini kan tidak ada Kak income kepada pemerintah karena mereka tidak punya izin. Lah, saya khawatir hal inilah yang diketahui oleh para penambang. Mereka melakukan sesuatu yang ilegal karena tuntutan daripada kewajiban daripada pemerintah belum terpenuhi. Begitu loh. Jadi saya yakin ini saling sandra begitu loh. Mereka terus melakukan penambangan
sampai pada satu fase pemerintah itu menyediakan atau tidak penyediaan terhadap kewajiban yang diperuntukkan oleh mereka kepada mereka. Satu contoh, timbangan, jembatan timbang atau apapun lah bentuknya untuk menghitung segala bentuk tonase yang dieksplor, yang dieksploit daripada area tambang tersebut. Iya, bukannya begini itu, Kak. Pemerintah akan menyediakan fasilitas bila mana para penambang-penambang itu sudah legal. Artinya Nggak mereka bisa. Bentar dulu, Kak. Secara keseluruhan mereka berizin, maka pemerintah punya inisiasi untuk memberikan fasilitas. Satu hal, bagi pemerintah juga tidak sewenang-wenang memberikan fasilitas kepada mereka bila mereka melanggar. Artinya secara tidak langsung pemerintah akan ikut pelanggaran di sini, kan? Pemerintah yang cerdas itu lebih tahu apa yang bisa menghasilkan, apa yang tidak menghasilkan. Tentu ini sudah berdasarkan kajian lah ya, kajian daripada pendalaman segala bentuk pengkajian terhadap observasi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para penambang dan alokasi pertambangan. Kalau itu dinyatakan pertambangan ini sukses dan bisa menghasilkan, tentu akan dibuatkan. Tapi kalau ini tidak pernah menghasilkan benefit income terhadap pemerintah, juga pemerintah nggak bodoh. Begitu. Seharusnya tanpa, karena hitung-hitungannya begini, pemerintah daerah itu bisa menjalankan amanat kewajiban untuk melakukan peningkatan PAD itu bukan hanya berdasarkan like and dislike. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bukan. Ataupun menghasilkan atau tidak menghasilkan. Tapi senyampang itu tidak menghasilkan, pemerintah juga harus punya konsultan perencana. Ini bisa menghasilkan tidak? Kalau tidak menghasilkan, itu sudah terapkan di fase permukaan saja. Fase permukaannya adalah ini dikategorikan ilegal atau tidak. Perkara pemenuhan terhadap segala bentuk prasarana dan prasarananya, sarana dan prasarananya itu disandarkan dan ditautkan kepada ini menghasilkan atau tidak. Dari Kak Samhari, ketika mereka tidak berizin, galian siang tidak berizin, dan jelas dong ketika tidak berizin mereka tidak mengetahui dampak-dampak seperti apa pada lingkungan yang akan terjadi besok, lusa, setahun lagi yang akan datang, kan? Itu dasar daripada pemerintah. Jadi artinya begini, pemerintah bisa melarang dan mengkategorikan ini ilegal selain dari bentuk perizinannya, pun juga daripada dampak daripada UU lingkungannya. Jadi satu area tambang itu dinyatakan merusak lingkungan atau tidak karena dari beberapa fase pertambangan, ada satu ketika dia melakukan eksplorasi, melakukan eksploitasi, dia harus melakukan upaya pemulihan terhadap semua area tambang. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka pemerintah bisa mengatakan ini adalah ilegal, tanpa harus mereka menuntut kewajiban daripada pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk pertambangan galian itu tersebut. Satu. Yang kedua, pemerintah itu yang cerdas. Kalau pemerintah cerdas, jadi bukan mengada-ada. Kalau pemerintah cerdas, ini mesti harus betul-betul ada upaya mitigasi yang betul-betul luar biasa terhadap perlakuan para penambang, terhadap penentuan area tambang, terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan daripada area pertambangan itu sendiri. Ini harus dilakukan mitigasi. Mitigasinya secara khusus, tentu tidak secara secara umum. Ini betul-betul tidak diperuntukkan untuk para penambang. Saya yakin kalau pemerintah cerdas, karena upaya apapun daripada konsultan perencana sekaligus konsultan daripada upaya pendapatan
benefit income yang lebih terhadap upaya peningkatan PAD, ini betul-betul secara ahli, betul-betul ahli, sehingga dalam keahliannya dia bisa menimbulkan satu bentuk yang menghasilkan terhadap pemerintah. Ini betul-betul dianalisis. Sekarang kita harus tahu juga semuanya, tanpa terkecuali seluruh rakyat Kabupaten Pamekasan, di mana letak area tambang dan yang diperbolehkan tambang sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah, sesuai dengan RT RW-nya. Satu, yang kedua, di mana juga yang ditetapkan sebagai area tambang sesuai dengan fokus UU Minerba. Taruhlah kita ini adalah tambang fosfat, tambang kalsit, tambang sesuai dengan mineral yang sudah diatur di dalam UU Minerba. Ini sudah harus ditetapkan. Jadi masyarakat itu tahu ketika melakukan penambangan di area A, taruhlah, oh ini pertambangan kalsium, taruhlah kata, kalsit, pertambangan fosfat, begitu. Jadi pemerintah harus betul-betul cerdas. Karena dari upaya dari mencerdaskan dan kecerdasannya itu diharapkan mempunyai nilai lebih yang bisa diinput daripada program yang sudah dibolehkan oleh pemerintah sekaligus dilakukan oleh para penambang. Iya. Jadi poinnya ini sekarang Kak. Poinnya bagi mereka galiansi yang tidak pernah mengira bahwa ini akan berdampak fatal besok karena dengan penambangan yang dilakukan oleh mereka penambang, titik poinnya ini ditutupkah? Ditidakkah? Harus ditutup. Ini perintah undang-undang, bukan perintah saya juga, bukan perintah pemerintah, perintah undang-undang untuk ditutup. Satu, mengingat kerusakan segala bentuk lingkungan yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh pertambangan, terlebih pertambangan ilegal. Ini cukup luar biasa. Ya. Satu contoh, saya ambil contoh saja, gamblang saya contohkan. Ada kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh pertambangan galian C. Dalam tanda kutip, ilegal atau ilegal saya juga tidak tahu. Legal ataupun ilegal saya juga tidak tahu. Di desa Lesongdaya. Terjadi korban kecelakaan. Betul. Apakah itu diakibatkan oleh tidak becusnya pemerintah sehingga korban juga tidak mendapatkan asuransi, sehingga juga kendaraannya juga tidak terlindungi oleh asuransi, juga pertambangannya ketika dinyatakan ilegal maka berdampak terhadap keduanya, korban juga kendaraannya. Iya. Lah, yang paling fatal di sini adalah hanya gara-gara pemerintah lalai terhadap pemulihan lingkungan yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh pertambangan ini, maka terjadi korban. Iya. Siapa yang harus disalahkan? Pemerintah kan? Saya harus salahkan pemerintah karena kita punya hak untuk menyalahkan pemerintah. Kita punya hak. Ketika pemerintah lalai. iya, siap. Artinya ketika pertambangan-pertambangan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita itu menambang dengan tanpa izin, tidak mempunyai perizinan, atau perusahaan-perusahaan yang ilegal apa yang disampaikan tadi, maka silakan untuk segera melakukan proses perizinan terlebih dahulu. Tentunya permohonan kepada pemerintah agar segera mempunyai perizinan. Bagi yang tidak memiliki izin dan tidak mau memproses Izin pengelolaan penambangan itu, dipersilahkan jangan asal menambang. Ingat bahwa dampak yang ditambang oleh kalian tidak saat ini dirasakan oleh masyarakat. Benar,
kalian misalkan para penambang beralasan ini menumbuh kembangkan ekonomi bagi kerakyatan, misalkan, tetapi akibat yang ditambang bukan sekarang yang akan dirasakan, bukan tahun depan, melainkan tahun selanjutnya baru akan berdampak negatif bila penambangan yang dilakukan itu dengan cara ilegal. Pemirsa Abuya, bila penambangan tidak ilegal, itu juga akan disesuaikan, akan digaji, akan dianalisa. Tentu hasil analisa apakah ini akan berdampak positif atau berdampak sebaliknya negatif, itu akan diketahui oleh pemerintah dengan analisa-analisa tersendiri. Tetapi bila ilegal, maka jelas dampak yang akan didapat negatif. Jadi mohon bagi para penambang yang ilegal, silahkan untuk tidak menambang kembali, atau silahkan melakukan proses perizinan terlebih dahulu. Closing. Silakan. Jadi ada satu anekdot ini ya. Ada satu anekdot di kemaduraan kita, bukan cuma di Pamekasan. Saya gali-gali di hak milik saya sendiri, di tanah-tanah saya sendiri. Kenapa harus diatur? Nah, betul. Kenapa harus diatur? Ya. Pahami, hayati, juga harus diketahui bahwasanya segala bentuk yang terkandung bumi, air, dan udara sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu diatur oleh negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Artinya bagaimana? Masyarakat punya lahan sendiri, punya akses sumber daya sendiri, tapi ini masuk kategori bumi, air, dan udara. Ini semuanya dikelola oleh pemerintah dan harus direlakan. Semuanya diurus oleh pemerintah, walaupun dikelola oleh para penambang. Ini diurus oleh pemerintah.